Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar latihan soal P3K ya, tentang manajerial, soal-soal manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Baik, di sini adalah temanya manajerial. Bunyi soalnya adalah kepala sekolah di SMA negeri di tempat Anda mengajar memberikan tugas kepada Anda untuk menjadi bagian dari tim sukses akreditasi sekolah. Namun Anda merasa tugas tersebut sungguh berat karena Anda juga memiliki kewajiban mengajar di kelas. Apa sikap yang akan Anda ambil? Oke, baik Bapak Ibu. Di sini adalah tentang manajerial dan kalau kita amati dari soalnya itu adalah masuk ke dalam jenis tipe integritas dan profesionalisme gitu. Jadi prinsip dalam integritas dan profesionalisme dalam hal ini manajerial adalah kita dituntut untuk melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai ASN. Apapun itu hambatannya, masalahnya gitu ya. Kemudian selanjutnya juga kita harus mentaati juga aturan dari atasan gitu. Itu salah satu bentuk dari integritas. Baik, kalau gitu kita lihat dulu ya. Di sini pilihan yang pertama adalah meninggalkan tugas tersebut dan fokus kepada kewajiban mengajar di kelas. Ini ada kekurangan yaitu meninggalkan tugas. Nah, dalam manajerial, terutama dalam integritas itu kita tidak diperbolehkan gitu ya meninggalkan tugas. Apalagi ini meninggalkan begitu saja, walaupun di sini ada kata-kata yang bagus nih, fokus kepada kewajiban mengajar di kelas, itu bagus. Tapi kita tidak bisa juga meninggalkan tugas yang diberikan oleh atasan kita gitu. Kemudian jadi jangan dipilih yang A ya. Kemudian yang B, menemui kepala sekolah menyampaikan keberatan dengan santun disertai alasan yang logis. Ini juga sama aja kita meninggalkan tugas kita atau menolak tugas yang diberikan oleh atasan kita. Walaupun di sini ada embel-embel lagi, apa itu embel-embel? Dengan santun ya, mau sesantun apapun itu, kita tetap tidak diperkenankan untuk menolak tugas yang diberikan oleh atasan. Berarti jangan dipilih. Kemudian selanjutnya, yang bagian C, melaksanakan tugas tersebut. Oke, bagus nih, melaksanakan tugas tersebut sambil melaksanakan kewajiban Anda mengajar dengan konsekuensi. Ya, sambil melaksanakan kewajiban mengajar ini berarti kedua tugas kita laksanakan ya. Dengan konsekuensi Anda akan kelelahan. Oke, di sini ada kata kunci kelelahan. Oke, kita simpan dulu ya. Ini lumayan bagus nih pilihan yang C ini. Kemudian bagian D, melaksanakan tugas tersebut. Oke, bagus nih. Melaksanakan tugas tersebut walaupun tidak maksimal. Oke, di sini ada kata-kata tidak maksimal. Karena memprioritaskan kewajiban mengajar. Kalau memprioritaskan kewajiban mengajar berarti artinya dia melaksanakan kewajiban mengajar ya. Jadi dua tugas dilaksanakan dua-duanya. Bagian C dan D ini kedua tugas yaitu tugas mengajar dan tugas menjadi tim sukses akreditasi sekolah dia laksanakan keduanya. Cuman bagian D ada kekurangan, yaitu dia melaksanakan tugas, salah satu tugas tersebut tidak maksimal. Nah, ini bentuk kekurangan ya. Jadi jawaban yang paling tepat, yang paling baik adalah C gitu. Jadi kita dituntut untuk yang pertama melaksanakan tugas, kewajiban kita terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kita juga dituntut untuk melaksanakan tugas yang diberikan atasan kita, dalam hal ini kepala sekolah. Apapun konsekuensinya, misalkan saat ini kan konsekuensinya kita merasa kelelahan karena diberikan dua tugas gitu. Mungkin nanti ada di soal lain ketika kita ditugaskan oleh dinas gitu, mutasi untuk pindah mengajar ke tempat yang jauh dari tempat tinggal kita. Di situ mungkin kita akan merasa keberatan yang lain, misalkan jauh dari keluarga gitu ya, ataupun akses yang ditujunya susah. Nah, itu harus kita abaikan. Kita harus mengabaikan hal-hal yang memberatkan kita gitu ya. Secara teori begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Oh ya, di sini kita lihat dulu ya sebelum masuk ke nomor 2. Di sini pilihan A itu poinnya 1.
Pilihan B poinnya 2. Nah, pilihan C ini yang 4 ya. Dan pilihan D itu yang 3 itu artinya lebih mending, mendekati. Poinnya itu 3. Oke, lanjut. Soal kedua. Alucard. Oke, Alucard bekerja sebagai staf pelayanan publik sebuah instansi di kota Land of Dawn. Saat ia sedang bertugas, datang seorang warga untuk mengurus dokumen yang penting. Setelah lama menunggu, warga tersebut terlihat kesal dan ia merasa prosedur pelayanan instansi tersebut terlalu rumit. Ia memprotes dengan nada tinggi sehingga pengunjung sekitar memperhatikannya. Apa yang harus Alucard lakukan? Oke, ini masuk ke dalam kategori pelayanan publik ya, Bapak Ibu. Jadi dalam pelayanan publik itu kita diminta yang pertama untuk melayani sepenuh hati, asik. Melayani sepenuh hati. Kemudian kita gunakan ramah tamah gitu ya. Dan berorientasi kepada warga, bukan warga ya, kepada customer gitu ya. Kita berorientasi kepada customer tersebut. Dalam hal ini ya yang menghampiri atau warga ya. Kan kita di sini sebagai ASN gitu ya. Jadi dalam hal ini kita berorientasi kepada warga untuk kita layani sebaik mungkin. Oke, kita lihat di sini pilihannya ya. Menjelaskan bahwa prosedur sudah sesuai dan meminta ia bersabar. Oke, menjelaskan ya. Kita keep dulu lah. Kemudian membiarkan warga tersebut meluapkan kekesalannya, menunggu suasana sebelum bertindak lebih jauh. Oke, di sini membiarkan warga tersebut kayaknya kurang tepat ya. Harusnya kita ada tindakan action gitu. Karena ini warga ini udah kesel gitu. Kalau kita membiarkannya berarti kita tidak mengaplikasikan sesuatu yang berorientasi kepada pelayanan gitu ya. Kemudian yang C ini menenangkannya dengan mengajaknya ke ruangan khusus lalu mendengarkan keluh kesahnya secara langsung dan memberikan penjelasan. Oke, di sini juga ada menenangkan ya. Pertama dia menenangkan, bagus. Kemudian mendengarkan keluh kesahnya dan memberikan penjelasan. Oke, baguslah ya. Yang D, langsung menghampiri warga tersebut. Oke, ini lebih bagus daripada yang B ya. Ini kan B membiarkan. Kalau yang D ini better lah ya. Langsung menghampiri warga tersebut, memberitahunya untuk tenang, lalu menjelaskan prosedur dengan detail untuk menjawab keluhannya, boleh juga. Jadi bagus semua ini ya. Yang E, membiarkan warga tersebut melampiaskan kekesalannya. Anda tetap fokus melayani warga lainnya yang telah lama menunggu agar tidak terjadi antrian yang panjang. Ini juga salah juga, kenapa membiarkan warga tersebut ya? Berarti tidak ada action ya, jangan dipilih ini. Yang B sama E jangan dipilih ya. Oke, jadi yang mana? Yang mana dong jawabannya? Antara C dan D sih ya. Kita compare aja yang mana yang lebih lengkap, yang mana lebih komplit gitu. Langsung menghampiri warga tersebut, memberitahunya untuk tenang, lalu menjelaskan prosedur. Berarti menenangkan, lalu menjelaskan prosedur untuk menjawab untuk menjawab keluhannya. Di sini ada 2 poin positif ya. Menenangkan dan menjelaskan prosedur. Sedangkan kalau yang C ada 3 poin positif. Pertama dia menenangkan, kedua mendengar keluh kesahnya, lalu memberikan penjelasan. Jadi jawaban yang terbaik adalah yang C. Nah, gitu ya. Ini rentang poinnya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini berarti berorientasi kepada pelayanan. Oke, selanjutnya. Nah, coba Bapak Ibu jawab dulu deh secara mandiri dalam hati gitu ya. Nanti coba kita bahas. Silahkan Bapak Ibu pause dulu video ini. Bapak Ibu stop dulu, tekan pause, silahkan dijawab. Oke, sudah dijawab ya Bapak Ibu, mari kita bahas. Mungkin ini nomor terakhir dulu ya. Karena ini saya ngerekamnya sebelum berangkat ngajar nih. Sambil gabut saya rekaman.
Mungkin nanti akan ada part 1, 2, 3-nya ya. Part 1 kan sekarang, part 2 nantilah ada. Part 3 dan part 4 mudah-mudahan ya. Oke, di sini tentang sosiokultural. Kita baca bersama ya. Anda adalah seorang guru. Hari itu, seluruh siswa menggunakan baju adat khas daerahnya masing-masing. Oke. Namun ada seorang anak yang ditertawai oleh teman-temannya karena baju adatnya terlihat aneh dan kocak. Apa yang akan Anda lakukan? Berarti ini nyerempet-nyerempet tentang budaya ya. Pembahasannya ini akan merujuk kepada menghargai perbedaan adat, perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Pasti menujunya ke situ. Karena sosiokultural itu salah satu indikatornya adalah kita diharapkan mampu untuk menghargai perbedaan. Oke, kita coba ya. 1. Menganggap hal itu wajar karena sebatas candaan saja. Wah, ini udah red flag sih, ini jangan dipilih ya. Ini berarti kita mendukung pembulian, mendukung perpecahan gitu ya. Pembulian terhadap budaya lain, budaya lain di Indonesia gitu. Tidak menghargai budaya yang ada di Indonesia gitu. Ini udah red flag banget, jangan dipilih ya. Kemudian yang B, membesarkan hati anak yang ditertawai itu, oke bagus nih. Menasehatinya untuk lain kali menggunakan pakaian adat normal dan tidak memancing tawa. Berarti dia tidak pro ini terhadap perbedaan budaya yang ada, malah memaksakan anak tersebut pakai adat lain yang sesuai dengan dia mana dia sekarang bersekolah, berarti kurang bagus ya. Ini juga jangan dipilih berarti. C. Memberikan informasi kepada anak yang ditertawai itu pakaian adat yang biasa digunakan di daerah sekolah tersebut. Oke. Tapi enggak, iya udah ya kita pilih dulu ya. Kita ini dulu. Nomor yang D. Menjelaskan dan mengingatkan kepada siswa yang menertawakannya untuk saling menghargai budaya adat Indonesia. Berarti di sini yang D ini ada unsur menghargai budaya dan adat yang ada di Indonesia. Nah ini yang harus kita pilih ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi insya Allah besok atau lusa. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.